Aku bertanya, ya Rasulullah, jika aku ketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah yang sebaiknya aku baca? Beliau menjawab, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Diulangi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, jika aku ketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah yang sebaiknya aku baca? Beliau menjawab, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab Mishkat. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh, sama-sama kita telah mendengarkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sudah ketemu At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Silakan Ustaz terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Alhamdulillah dengan segala firman. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini membahas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf dan juga mustahik zakat. Sebelumnya, kenapa kok tidak membaca bismillah di dalam surat Taubah? Apa alasannya? Saya bacakan dulu alasannya. Yang pertama, karena surat Taubah itu isinya dari ayat pertama sampai terakhir lebih banyak mengandung tentang masalah perang, ancaman perang terhadap orang-orang musyrikin. Sedangkan kalimat basmalah itu mengandung kasih sayang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya itulah yang membuat kita tidak disarankan baca bismillah dalam surat At-Taubah. Kemudian ya, bismillahirrahmanirrahim itu mengandung rahmat Allah, kasih sayang Allah. At-Taubah ini kan berisi peperangan, kemudian teguran keras kepada orang kafir. Kemudian dalam tradisi orang Arab pada masa itu, surat pemutusan perjanjian dalam tradisi Arab dikirimkan tanpa kalimat bismillah. Kemudian juga merupakan wahyu dari Allah, riwayat Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan bahwa bismillah adalah aman, sedangkan surat ini turun sebagai peperangan. Kemudian juga pendapat dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan diantaranya,
memutuskan tidak menyertakan bismillah ya dalam surat Taubah karena mengikuti riwayat langsung dari Rasulullah SAW yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril tanpa diawali dengan bismillah. Karena itu surat Taubah ini kita langsung dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada ayatnya. Ini sebagai pengetahuan aja. Jadi jangan lupa Pak ya. At-Taubah tidak ada bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya innamas shadaqatu, sungguh zakat itu. Ini tentang mustahik zakat. Sebelum mustahik zakat saya jelasin dulu dah. Ada istilah 4 ini yang kita harus pahami ya, apa hukumnya. Pertama zakat, kedua infak, ketiga sedekah, keempat wakaf. Ya, ini berbeda tapi semuanya memberi. Zakat secara bahasa artinya suci. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, berkah, berkembang biak. Artinya orang yang melakukan zakat hatinya akan suci, dirinya akan suci, hartanya akan suci, hartanya akan bertambah, hartanya akan berkah. Itulah pengertian secara bahasa. Secara istilahan zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan dan bagian dari rukun Islam wajib ya setelah sholat. Kenapa Allah selalu menyandingkan kata zakat dengan kata sholat? Aqimus sholat wa atuz zakat. Sebagai bentuk sholat itu mewakili ibadah ritual, zakat mewakili ibadah sosial. Orang bertakwa soleh ritual dan soleh sosial. Makanya Nabi pernah mengatakan al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, pelit, medit, butut kasiran tidak akan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Kenapa? Karena dia baru soleh ritualnya doang, belum soleh sosial. Puasa Ramadan membuat kita ritualnya hebat. Nah, lewat zakatlah kita dijadikan hamba Allah yang sosialnya juga harus hebat dong. Jadi itulah hamba Allah. Makanya la'allakum tattaqun, pribadi bertakwa itu pribadi yang soleh ritual dan soleh sosial. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, kewajiban ayah dari anak-anaknya, kewajiban suami dari istrinya. Itu Bang Fadal ya. Anggap istrinya, istrinya aja. Maaf canda, dari istrinya. Kewajiban yang berwenang di rumah itu. Berapa ukurannya? Kalau dulu mud, ya dulu zaman Nabi mud. Kalau kita ini bid'ah nih, ini nama bid'ah. Kita kok di zaman Nabi itu nggak ada yang zakat dengan beras, nggak ada nggak Pak? Nggak ada. Zakat dengan uang juga nggak ada. Ini bid'ah hasanah. Yaitu zakat dengan beras. Jadi kalau ada orang mau tahu bid'ah, ini bid'ah zakat dengan beras bid'ah, zakat dengan duit bid'ah. Oh iya, bid'ah Pak. Karena zaman Nabi nggak ada zakat dengan beras. Yang nggak ada beras di sana, adanya apa? Kurma, gandum, ya kan? Nah, makanan pokok setempat, negeri setempat. Kalau misalnya di Ambon, makannya apa dia? Ya, sagu. Ya iya, jadi bukannya beras zakatnya. Apa sagu ya? Iya, sagu ya gimana? Jadi artinya sesuai makanan setempat. Ya, ukurannya mud. Nah, mud ini kalau ditarik ke beras sekitar 3/4 liter. Makanya digenapkan 3,5 liter. Nah, tapi harus diingat jamaah rahimakumullah, kadang ada nih orang dia zakat makan sehari-hari berasnya beras Cianjur. Ketika zakat beras Raskin. Saking pelitnya, ada nggak begitu Pak? Ada itu Pak. Ada ini di kampung mana nggak tahu dah. Ada begitu tuh. Nah, makan dia berasnya, maksudnya bukan makan beras ya, makan nasi. Itu makanan nasinya yang luk dah, mahal berasnya. Ketika zakat fitrah, beras yang sudah kutuan, aduh nauzubillah min dzalik. Ini namanya pelit ini. Walaupun dia zakat ingin mensucikan dirinya, mungkin dirinya nggak bisa suci itu. Ya, itu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal ini kewajiban seseorang ketika mencapai hartanya nisab dan haul. Nisab itu ukuran minimal.
Haul itu 1 tahun. 1 tahun selama hidupnya. Baik itu profesi apapun, ustadz, kiai, dokter, insinyur, pengusaha, pedagang, apapun namanya, ya 1001 macam cara uang mencari uang, ya kata Bang Haji Romairawan. 1001 macam mencapai nisab 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. 85 gram emas itu kira-kira berapa rupiah kalau dirupiahkan? Sekarang 1.500 emasnya. Hah? Dikali. Emas bukan. Bukan. Sekarang 1 gramnya berapa? 3 juta. 3 juta lebih ya. 85. Iya, dikali 85. Jadi berapa? Hitung kalkulator. 85 dikali 3. Hitung ya, yang bawa handphone. 255. Jadi Bapak kalau punya uang 255 setahun 2,5% wajib dikeluarkan. Wajib nih Pak, wajib. Sebab begini, ketika diskusi Wajibnya sekali aja atau berkali-kali? enggak, setahun sekali. Sekali aja. Kan haul itu setahun. Iya, maksudnya kalau saya beli mobil nilai 300 juta, ya kan? Nggak bayar zakat malnya. Tahun depan nggak bayar lagi kan? Enggak. Mau itu ini zakat mal itu beginian ya. Ada syaratnya. Pertama, barang bergerak. Ya, kalau mobil digunakan nggak ada zakatnya. Tapi kalau mobil yang bermanfaat, bisa untuk taksi atau Grab bermanfaat, maka wajib dikeluarkan, ada zakatnya. Tapi kalau enggak, untuk keluarga enggak. Walaupun bapak mobil 10 misalnya, tapi digunakan oleh anak-anaknya, keluarganya, enggak ada zakatnya, Pak. Enggak ada. Ya disewakan. Rumah juga begitu. Rumah kalau disewakan ada zakatnya. Kalau mencapai 85 gram. Kalau dipakai, ya enggak dong. Bapak punya rumah, punya pila di mana-mana tuh ya, kayak Bang Pak. Misalnya gitu ya. Enggak ada. Kalau disewakan karena banyak bini. Nah itu ya Pak ya. Jadi bedanya begitu. Dan itu pun sudah terlepas dari hutang. Kalau ada hutang nggak wajib juga. Nah ini dah, Masya Allah. Jadi luar biasa, kewajiban itu dibebankan kepada orang yang memiliki harta. Jadi kalau nggak ada, ya enggak. Ya nggak mungkin Ustadz ini bisa zakat mal ya. Iya kan, 255 juta. Ya rasanya ya wallahualam kalau nanti mah ya. Nah, ini begini, ada pertanyaan ketika kita diskusi di Basnas tentang ya Ustaz, ini orang dermawan banget, infak sedekah. Tapi ketika zakat mal nggak pernah, gimana? Sama aja begini, Bapak sholat sunnah tapi nggak pernah sholat wajib, gimana kira-kira? Nah, lebih tinggi kedudukannya sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib, apapun namanya sholat wajib. Wajib itu ya kewajiban. Kalau sunnah kerelaan. Wajib kewajiban, kalau sunnah kerelaan kita melaksanakannya. Begitu zakat dengan infak dan sedekah beda. Zakat hukumnya wajib ketika mencapai nisab dan haul. Kalau infak enggak wajib, sedekah juga enggak wajib. Itu yang pertama zakat. Yang kedua infak. Infak ini adalah ketika Allah berikan rezeki, saat itu kita keluarkan berapapun. 2,5% boleh, 10% boleh, 50% boleh, 100% boleh. Siapa yang pernah? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab 5%. Ketika itu Rasulullah dalam mau jihad, bisa bilang, hai para sahabat, kita akan berjihad, perlu dana banyak. Ayo kita berlomba-lomba untuk berinfak. Hai Umar, kamu berapa? Saya 50% harta saya Rasulullah, 50%. Masya Allah. Abu Bakar berapa? 100% ya Rasulullah. Bagaimana dengan anak istrimu, keluargamu? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Hebat dia. Jadi terharu saya. Maaf ya. Hebatnya Abu Bakar itu luar biasa. 100% Pak. Jadi kalau misal 1 miliar semuanya. Itu Abu Bakar. Imannya udah tingkatan. Makanya dijamin Rasulullah masih surga kan, sahabat lagi dekat. 100% Abu Bakar. Kalau Umar masih 5%, masih mikir-mikir kan. Abu Bakar 100%. Kalau kita berapa persen Pak? Wallah alam. Ya saya malu ya gimana? Saya mau jawab sedikit masalah berinfak zakat tiap hari sampai nggak pernah zakat mal. Iya. Itu rasanya nggak pas dibandingin sama sholat wajib, sholat sunnah. Iya. Nggak pas. Nggak pas itu. Sama sekali nggak pas. Misalnya kita nih dagang, ada untung
untung 100.000. Gara-gara pengen zakat mal, hari itu orang miskin sebelah kita nggak kasih biar tahun depan bisa zakat mal, itu nggak bisa, nggak pas. Begini maksudnya harus dipahami dulu Bang ya. Harus dipahami dulu yang saya maksud, ada kewajiban, ada wajib, ada sunnah. Wajib itu mayusabu ala fi'lihi. Saya jelasin dulu ya. Nanti maksudnya itu namanya kias. Nanti saya jelasin dulu ya. Karena ini Bapak Abang nanya begini. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi. Diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya. Wa yu'aqabu dan berikan siksa orang yang meninggalkannya. Wajib. Salat, puasa, zakat, haji, wajib. Sunnah adalah mayusabu ala fili, diberikan pahala bagi yang melaksanakannya, tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Tidak berdosa. Itu wajib, itu sunnah. Maaf ya, wajib sunnah bedanya itu loh. Nah, tadi menyamakan tadi namanya untuk memudahkan saja. Memudahkan orang awam. Jadi bukan begini, zakat fitrah itu untuk konsumsi Idul Fitri. Zakat mal untuk produktif, bukan untuk makan. Untuk misalnya ini ada tetangga nggak punya pekerjaan, itu fungsi zakat mal untuk memberikan pekerjaan. Dari zakat mal itu dia punya gerobak apa misalnya bakso, gerobak apa, pokoknya pedagang-pedagang kecil itu guna. Makanya kan ada Basnas, ada Depet Duafa, itu untuk UMKM. Nah, nggak punya modal. Nah, zakat mal gunanya itu diantaranya. Kemudian para pelajar. Makanya alhamdulillah saya ini termasuk mustahik zakat ketika itu sekolah aliyah Manfaat Jakarta. Saya dapat itu setiap bulan. Awal setahun sekali saya karena untuk apa? Untuk silaturahim. Jadi dapatnya setiap bulan dari Basnas itu. Setiap bulan kita dapat untuk biaya sekolah waktu itu Manfaat Jakarta. Saya di sekolah di Pondok Pinang Manfaat Jakarta. Kemudian itu namanya produktif, untuk produktif. Ketika ada orang yang susah, yaitu melahir infak. Jadi maksudnya itu menyamakan tadi itu ada orang berusaha sekuat tenaga dia berinfak, tapi nggak pernah dia berzakat. Berarti dia salah paham selama ini. Keduanya mesti kita lakukan, infak juga, zakat juga. Tapi kalau zakat kewajiban, kalau infak sunnah. Mau berapa persen terserah. Itu yang kedua. Yang ketiga sodakoh. Sodakoh bentuknya sangat luas, bukan hanya duit. Senyum sodakoh. Jadi kalau bapak ada tukang amin nggak punya duit, senyumin aja. Insya Allah ngomong, gua nggak perlu duit, nggak perlu senyum dulu deh. Senyum sodakoh. Nggak punya uang, pengen sodakoh, ada istri, ciumin aja istri, mencium istri sodakoh. Nggak punya istri, punya anak, ciumin aja anak. Nggak punya istri, nggak punya anak, ciumin siapa kita? Mencium sedekah, zikir sedekah, dakwah sedekah, seluruh kebaikan karena Allah sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Semua kebaikan karena Allah sedekah. Jadi nggak harus dengan uang. Misalnya bapak bersihin masjid nih, ikut ya kan, kadang sih luar biasa, saya salut dah. Ini pada bergerak nih, habis ini pada bergerak nih. Ada yang karpet dibersihin, ada yang kasih kan ya. Ini jarang terjadi ini. Biasa makanya enak merebut di sini. Rapi masjid bersih. Nah, itu kan sodakoh dengan tenaga. Sedekah dengan mungkin kita nggak bisa mampu sedekah dengan uang karena kita terbatas. Kan sedekah dengan maaf saya nggak mampu sedekah dengan duit, makanya sedekah dengan dakwah, dengan ngomong kemana-mana. Dakwah subuh ini bukan hanya di sini aja Pak. Setiap hari saya dakwah, setiap hari kuliah subuh setiap hari. Iya kan, dai itu ada 4 kan, dai air hujan, dai air sumur, dai air pap, dan dai air kotoran. Nah, saya insya Allah mudah-mudahan 2 ini, air sumur dan air hujan. Maksudnya kita berdakwah itu bukan di sini aja. Setiap hari saya subuh, saya tanya tuh Pak Haji yang ada di sini dah, yang saya tanya yang ya, kalau nggak percaya gitu ya, mau di shooting mau enggak. Tapi makanya di shooting terus setiap hari. Ya walaupun seperti ini ada di YouTube-nya Saifullah Azikra. Ya makanya di subscribe ya. Baru 1000 soalnya, pengen kayak Ustaz Abdul Somad. Nggak mau bercanda Pak, supaya dakwah kita itu bisa kemana-mana. Nah itu yang terakhir, wakaf. Wakaf ini beda lagi. Wakaf ini sodakoh jariah. Hadis Nabi
Ijabatu Adam in qata amalu illa min salas. Apabila manusia wafat terputus amalan kecuali 3. Pertama apa? Shadaqatun jariyah. Inilah amalan cerdas. Amalan cerdas itu shadaqah jariyah. Misalnya Pak jelas rapi banget ya masjid ya. Tempat wudhu enak banget ini, masya Allah. Ini kayak di Mekah, di Madinah ini, masya Allah. Nah, itu namanya shadaqah jariyah, wakaf. Walaupun kita wafat tapi terus mengalir. Nah, saya nggak mampu bikin buku kan. Nah, bikin buku bermanfaat, misal banyak yang baca, itu juga shadaqah jariyah. Quran, wakaf Quran, shadaqah jariyah. Masjid, musola, pesantren, air sumur, misalnya sumur bor di mana-mana. Inilah amalan cerdas orang kaya. Itu adalah amalan dia wafat terus mengalir pahalanya semakin banyak, seperti Yusuf Hamka ya. Yusuf Hamka yang punya tol itu. Yusuf Hamka itu setiap tol pasti ada masjid Baba Balun ya. Oh, berapa masjid udah tuh dia? Targetnya kata 1000 masjid apa? Ya artinya luar biasa kan amalan cerdas. Ya itulah amalan orang cerdas. Kita nggak mampu dengan seperti itu sedekah jariyah. Ya sesuai dengan kemampuan. Apa sedekah jariyah kita? Harus ada sedekah jariyah kita. Apa itu? Ya sederhananya lah, misalnya mudah-mudahan bulan setelah ini ya, 2 minggu setelah Idul Fitri, mudah-mudahan sekarang lagi sibuk lagi revisi, bukan revisi ya, editing. Kalau bukunya jadi, Bapak beli 1000 eksemplar dikasih ke seluruh siswa-siswa pesantren sekolah. Itu yang dibaca itu amal jariyah itu kan, jadi sedekah jariyah. Jadi judul bukunya nanti Adab di Atas Ilmu, judul bukunya. Ya, ada komentar dari Bang Fardan dan Pak jelas no. Saya lupa ke Abang nih ya. Aduh, tapi masih bisa mau komentarin. Iya, saya komentar. Ada fotonya. Nggak ada fotonya, nggak ada, cuma komentar-komentar dari Ustaz ya. Nah itu namanya amal jariyah, sedekah, wakaf. Jadi wakaf itu nanti, makanya wakaf itu kan ada, orang berikan wakaf itu ada rukun wakafnya ya. Nanti penjelasan lebih lengkapnya. Nah itu tentang bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. 3 ini sunnah, zakat wajib, gitu aja hukumnya. Hukumnya zakat wajib, infak, sedekah, wakaf sunnah. Kecuali dia nazar. Apa itu nazar? Ketika dia sakit parah, bilang pada istrinya, pada anaknya, tolong itu tanah di sana wakafkan, itu ruko di sana wakafkan. Ya. Terus tanya, tanah di mana Pak? Tanah yang di sana. Itu milik Cina. Oh, Canda supaya jangan ngantuk ngajinya. Bukan gitu ceritanya. Nanti kalau bapak meninggal, Iya. tanah yang di sana, sawah banyak yang dijual. Oh ya, kenapa nggak beli dijual? Oh, belinya orang. Iya, ya begitu jawab. Ya Pak ya, punya orang. Ceritanya lagi tahu lebih konkret sih. Pengalaman. Nah itu namanya wakaf. Nah sekarang siapa yang berhak? Ada muzaki, ada mustahik. Muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Makanya kenapa Allah ciptakan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Orang disebut miskin karena ada yang kaya. Kalau semuanya kaya siapa dong? Zaman Umar bin Abdul Aziz itu sulit menerima zakat karena orang semuanya kaya semua. Nggak mau, saya nggak mau zakat, nggak mau. Itu zaman Umar itu hebat tuh pemerintahan. Setelah ada 2 Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Itu saking makmurnya negeri itu ketika dipimpin oleh presiden Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nggak ada orang miskin sejahtera semua. Sehingga zakat itu diberikan ke siapa? Ke negara-negara tetangga. Karena saking nggak pada mau, kaya, makmur. Itulah ingin dari zakat ini seperti itu harusnya. Seperti Masjid Joko Karian misal contoh ya kan? Joko Karian itu masya Allah saldonya selalu 0, tapi ketika diumumkan 200-300 juta setiap minggu pemasukannya, tapi saldonya selalu 0. Kemudian imam 10 juta, imam 10 juta. 12 juta naik. Dulu 10 juta, sekarang 12 juta, masya Allah. Imam 12 juta, masya Allah. Kalau di sini nggak tahu. Enggak, karena saldonya nggak 0 sih soalnya.
Kalau saldo dulu bisa, saldonya selalu banyak terus kata Bang Wardan ya. Nah, kembali lagi, siapa yang berhak menerima zakat? At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sungguh zakat itu hanya untuk pertama lil fuqara'i, fakir. Fakir itu apa? Yaitu orang tidak memiliki pekerjaan, pengacara, pengangguran banyak acara. Nggak punya pekerjaan, nganggur dan tidak punya penghasilan, blangsat, susah banget, itulah fakir. Blangsat susah banget dah. Nah, ini namanya fakir. Anaknya 13, istrinya 2, nggak ada punya kerjaan. Nah, ini fakir. Fakir. Itu wajib, itu berhak banget menerima zakat. Rumahnya ngontrak gitu. Yang kedua, masakin, miskin. Siapa itu miskin? Masih mending punya pekerjaan tapi penghasilan kurang. Misalnya ya, anaknya 10, istrinya 2 mulu ya. Penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 3 juta, berarti kan kurang. Nah, itulah miskin. Nah, miskin itu artinya dia punya pekerjaan tapi kekurangan. Tetapi kekurangan yang maksud itu kekurangan kebutuhan. Misalnya bukan untuk konsumtif, motor, mobil dan sebagainya. Untuk kebutuhan sehari-hari kurang terus, miskin namanya. Itu yang sebenarnya tadi. Iya, gimana? Umar bin Abdul Aziz. Iya, betul. Bukan makmurnya. Iya. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu diangkat khalifah, maka dia koreksi hidupnya. Apa yang tidak diperlukan dalam hidupnya itu dikembalikan ke Baitul Mal. Nah itu. Karena pemimpin yang melakukan itu, maka dia minta semua saudara-saudaranya semua itu yang berlebihan itu kasihkan zakat. Jadi semua rakyatnya mengikuti. Tapi sebenarnya bukan negaranya itu makmur, bukan. Pemimpinnya semuanya menganggap sudah cukup segini. Di luar itu enggak perlu. Nanti yang kekurangan diambilkan dari Baitul Mal. Sehingga orang malu menerima zakat karena memang cukup. Butuhnya cukup ya. Wah, ini saya motornya mau ganti NMAX, itu nggak ada itu. Pengen diganti ya motor tua gitu misalnya. Jadi kalau semua dalam masyarakat itu seperti itu, itu maka yang kaya negara. Iya betul. Ada yang banyak negara. Nah, itulah kemakmuran kan. Konsep itu sebenarnya sama dengan sosialis. Iya. Sama dengan komunis. Harusnya ya. Iya. Kita nggak mau komunis sosialis itu nggak ada hubungan sama agama. Iya. Hubungan sama agama itu di Indonesia karena kasus 65. Iya. Tapi semua kenikmatan itu harus dirasakan. Merasakan semua iya. Tidak boleh. Termasuk makanya konsep itu yang diambil oleh beberapa negara dijadikan itu. Iya. Jadi dengan begitu orang nggak. Misalnya nih, nggak perlu pakai, ya nggak usah. Karena nggak ada manfaatnya kita pakai. Gitu. Iya. Ya mas-masannya nggak ada ininya. Nah, itu intinya memang keadilan pemimpin yang jujur amanah. Itulah yang membuat ya bagaimana zakat itu bisa mensejahterakan keluar negeri itu kan. Katanya Iya kan? bahwa zakat itu nggak apa ya? Dia maka meralat deh, malu dia salah. Iya. Karena zakat itu untuk minimum requirement, syarat semua orang itu berzakat. Yang keren itu adalah sedekah. Iya. Kalau zakat udah nggak bisa diomongin lagi karena semua orang wajib. Iya. Itu udah wajib. Yang perlu kita jalankan itu sedekahnya yang banyak. Sebenarnya ya latar belakang saya ketahuan Nasaul Umar itu siapa. Dulu itu dia itu liberal. Kalau pengen tahu Nasaul Umar itu, jadi kita harus tahu sejarah. Orang ini profesor apa? Iya benar. Saya banyak baca bukunya karena dia profesor di UIN juga, guru besar di UIN, kemudian di PTIK. Nah, ternyata memang pemikiran kan liberal. Makanya kalau ngomong tuh kadang-kadang begitu. Ya, tapi dia bagus. Iya bagus, tapi yang viralkannya. Nah, iya. Jadi kalau zakat itu sebenarnya wajib kayak kita sholat itu udah wajib. Iya, artinya nggak nyambung dengan umat yang banyak awam.
Iya, yang wajib pajak. Yang bikin ini, jadi orang jadi menimbulkan ujaran kebencian. Yang perlu ditopkan, yang perlu dimotivasi itu adalah sodako. Kalau sodakonya itu banyak Pak, makmur negara kita. Karena orang cukup, yang dipunyai orang cukup. Badan mobil cuma 3 aja ya, jangan 4, tapi kasihin orang. Iya, benar. Jadi jangan begitu, maka negara kita aman dan Iya. kesejahteraan itu langsung dilimpahkan kepada orang lain. Ya, itu yang kedua. Kopiah juga gitu kan. Iya. Kopiahnya bahkan 4 kasih 1. Iya. Ini Kalau ngasih mobil sama bisa yang nyupir Pak. Itu yang mubazir. amin. Dia miskin. Jadi miskin itu artinya dia punya pekerjaan, punya aktivitas sehari-hari untuk menghasilkan uang, tapi kebutuhannya lebih banyak daripada pemasukannya. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, panitia zakat yang menerima dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Ya, tugasnya mencatat, menerima, ya, dan mendistribusikannya gitu, menyampaikan kepada yang berhak mustahik. Dan harus diingat, panitia zakat, amil juga itu harus juga konsekuen dengan tugasnya. Jangan mengambil bagian fakir miskin diambil oleh dia, tuh haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu kan banyak amil-amil, wah ini peluang nih, banyak duit nih, banyak beras nih, diambil sama dia. Banyak itu Pak. Itu dosanya sama dengan merampok, mencuri. Man akal luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina lail. Saya ngomong apa adanya di mana-mana. Soalnya ada ustaz begitu. Wah, ini kebetulan nih dia ambil zakat, dia ambil sebanyak-banyaknya. Fakir miskinnya ada memang, tapi dia paling banyak. Hati-hati, ini haram hukumnya. Siapa yang makan sesuap dari yang haram kalau tidak terima 40 hari 40 malam ibadahnya. Harusnya sesuai dengan bagiannya dong. Lebihnya fakir miskin lagi. Jangan sampai dia mengambil hak orang lain gitu. Dia ada bagiannya 1/8, tapi kok kenapa dia ngambil lagi? Karena gimana Ustadz, yang zakat fitrahnya malam takbiran, kayak saya berikan siapa? Aduh, malam takbiran nggak apa-apa Pak. Sebelum sholat id masih sah zakat fitrah. Yang penting sebelum sholat Idul Fitri kita ambil dulu, nanti kita kasih tuh yang tetangga kita yang masih susah. Ya kan bisa kan? Jangan jangan diambil itu bukan haknya. Ya. Bisnis mengelola. Nah, miskin itu paling enak. Oh iya betul. Hari ini bisnis untung 4% susah. Iya. Tapi jadi amil 12%. Nah tuh dosa. Itu cash lah bisa tiap minggu. Astagfirullahaladzim. 12% maksud 8 kan. Dulu kan pernah kejadian siapa ditangkap dulu kan? Ya siapa ya? Kejadian yang di mana tuh yang ditangkap kan dulu kan? Yang harta itu yang semacam lembaga zakat apa begitu. Itu dulu ramai kan ya? Nah, tapi satu lagi itu harus dikelirin itu adalah Iya. jadi amil yang disebut amil di sini. Dia tidak boleh kerja lain selain amil. Harusnya begitu, iya. Emang gitu Bu. Iya, emang harusnya begitu. Disebut amil zaman Nabi itu sahabat itu ya kerja mengumpulin 24 jam. Iya betul. Bukan ada ini bisnisnya toko, ada amil, ada yang lain-lain, itu diambil 12%. Itu harus dihitung ya. Anggur dia duit Ramadan 30 hari nggak pakai modal, terima aja 12%. Modalnya 0. Oh, iya. Dia anggap bayar telepon. Ya berapa ya kan? Bisnis mana yang modal yang nggak dapat 12%. Makanya no. Nah itu jahat luar biasa. Itu dosanya besar itu. Iya. Begitu pajak. Iya. Pajak itu baru boleh ya. Kalau tidak ada pemasukan. Di Indonesia pemasukannya emas, nikel segala macam. Kemudian Iya betul. orang pajaknya Iya. udah kayak CEO. Iya. Itu haram. Bukan haram lagi itu mah. Apa ada Ustaz bilang? Apa-apa istilah apa aja. Iya. Nanti kalau udah gak ada yang miskin lagi, silakan dia kaya, boleh. Itu orang pajak boleh deh. Kalau udah gak ada yang miskin lagi, dia mewah-mewah boleh. Makanya. Karena rakyat yang miskin dia mewah. Ya kayak begini, apa tuh yang MBG kan? MBG kan makanya diplesetin sama mahasiswa kan apa? Maling berkedok
easy kan, benar itu mahasiswa tadi, benar itu, sangat benar. Saya UGM kan ya, siapa namanya, Tio ya, itu maling berkodoknya, ini benar kenyataan ya. MBG 15.000, ke bawah paling cuma 7.000. Iya, dipotong, disunat. Nauzubillah, ini negeri korup benar. Negeri korup. Apa kawan? Oh ya gitu, nah itu ke partai. Jadi dulu orang berpartai, organisasi itu untuk memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan kemerdekaan. Iya. Sekarang orang berpartai itu karena mendapatkan Zaman Orde Baru, Orde Lama, korupsi di bawah meja. Zaman Orde Baru di atas meja. Sekarang meja-mejanya ada korupsi. Dari saking parahnya gitu korupsi negeri ini nih. Jadi tahun 95 Pak, sampai tahun 2000 kita ke China, masih naik sepeda semua. Iya. Jutaan sepeda. Iya. Hari ini yang naik sepeda udah nggak ada. tapi kami sejahtera. Nah, enggak maksudnya. Yang pertama kali berkorban itu memimpin. Betul. Jadi rakyatnya pinter dulu. Ya. Dia ada pajak untuk orang asing. Rakyatnya enggak. Itu. Gratis yang kerja nggak kena pajak. Iya. 8 tahun gratis. Indonesia negeri Konoha ini pajak luar biasa ya. Saya lanjutkan ya supaya selesai semua ya. Yang berikutnya wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ini artinya orang masuk Islam tapi miskin, susah. Supaya hatinya itu terkesan, oh ternyata Islam itu membantu kami, membantu kita semua keluarga yang susah ini. Itu mu'allaf namanya. Kalau mu'allafnya orang kaya seperti Yusuf Hamka ya nggak usah lah. Ya. Kemudian pirikob ini adalah budak. Dulu zaman Nabi itu ada budak. Budak itu artinya seseorang yang dijual beli, ya nggak ada harganya kan. Kalau sekarang ulama, sekali lagi ulama beristihad, ada sebagian ulama beristihad, pembantu rumah tangga termasuk juga dikatakan budak, atau orang-orang yang bekerja tapi penghasilannya sangat susah, minim sekali, itu semacam juga pirikob. Kemudian wal ghorimin ini orang yang punya hutang, tetapi hutang yang bukan hutang mobil, bukan rumah, bukan hutang motor, bukan, sekali lagi hutang kehidupan keseharian, misalnya hutang beras, hutang minyak, hutang yang di warung-warung kampung tuh. Ini kadang salah, ini juga kadang-kadang Masya Allah di kampung nih ada orang kalau belanja di minimarket nggak pernah ngutang, di tetangga sendiri utangnya bejibun banyak banget. Ini menzolim namanya, ini menzolim. Ya begitu kan, belanja di mall mah, belanja di minimarket, supermarket apa gitu nggak pernah ngutang. Di warung tetangga, Ustadz gimana ya saya dagang ini Ustadz, ini utang banyak banget ini, ya Allah. Akhirnya ditulis tidak boleh utang. Saking keselnya dia, modal dia berapa, tega lah, tega. Itu kadang-kadang gitu. Ya, ghorimin itu ada orang punya hutang kebutuhan sehari-hari. Kemudian bisa bila ini artinya orang yang di jalan Allah. Apa itu? Bisa imam, bisa khotib, bisa merebut masjid, yang mengurus masjid. Ini bisa bila, bisa santri, bisa pelajar, bisa mahasiswa. Ya, semasa saya dulu waktu aliyah itu namanya bisa. Orang yang di jalan Allah. Di jalan Allah itu orang yang di jalan Allah. Jadi dia bergerak di jalan Allah, dia berhak menerima zakat. Yang kekurangan. Iya, yang kekurangan dia. Ya kalau yang kaya mah Banyak imam-imam yang kaya. iya, kalau imam yang kaya seperti Masjidil Haram kan dikasih cek. Mau nulis berapa katanya. Mau tulis berapa terserah. Mau dapat gaji berapa terserah. Dikasih cek. Dia kan di Masjidil Haram begitu kan. Sampai luar biasa. Kemudian wabi sabil, orang yang dalam perjalanan. Ibnu sabil itu artinya musafir. Musafir, misal di sini ada musafir lagi pulang mudik. Uangnya kurang karena uangnya dirampok, misalnya dicopet atau di mana gitu, habis duitnya. Aduh, sampai masih jauh rumahnya di Surabaya, baru sampai di Jawa Tengah misalnya, habis karena dirampok, dicuri atau jatuh lah. Nah, itu berhak menerima zakat. Ya, itu Ibnu sabil. Dan itu semua fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimul hakim, dan Allah Maha Mengetahui lagi bijaksana. Simpulannya jadi ada 8 mustahik zakat. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil panitia, keempat mu'alaf, kelima budak, keenam adalah orang yang punya hutang, yang ketujuh adalah orang di jalan Allah, dan yang terakhir orang yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan seputar zakat, infak, sedekah, wakaf dan mustahik zakat. Allah bisa. Definisi ini yang kita berikan tiap tahun itu. Ya. Wilayah ini nggak ada yang
miskin, iya, tapi dia nggak fakir. Iya. Miskin pun itu relatif, miskin dibandingkan kita. Iya. Iya kan? Ada punya motor, miskin. Orang miskin kampung saya motornya 4. Ih beneran. Satu orang satu motor. Ya bener ya. Orang miskin katanya. Kata Pak SK miskin motornya 4. Cuma kontrak kadang-kadang Kemana mobil. Yang mobil ya bener. Bisa kita kemarin saya ke desa itu kan ada kita punya kerja, ada pekerja